di luar tuh Opo kampus ambasador gitu. Kenapa Akang bisa berkesempatan buat pergi ke sana tuh awalnya Akang ikut komunitas. Pernah nyium bau melati loh. Apal tuh? Sana kayak lah ngomongnya kayak deui sana. Selamat datang di Ikom Talk. Buat yang belum tahu Ikom Talk itu apa, jadi Ikom Talk adalah program talk show dari Himikasi dan kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang keren pokoknya dari Himikasi. Nah, kali ini narasumbernya adalah Kang Firdaus. Kang Firdaus itu adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UPI. Dan beliau ini sangat berprestasi pokoknya. Gak gitu sih, gak biasa aja. Oh ya, hai Kang Firdaus. Halo Dinda. Apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi kesibukan apa Kang? Sekarang sibuk apa ya? Lagi ngerjain skripsi sama proyek penelitian sama Bu Wede. Ada. Oh iya. Bu Wede. Nah kan ini lagi pandemi ya Kang, punya kendala nggak sih Kang dalam kuliah atau kegiatan lainnya? Oke, mungkin karena Akang nggak berkuliah ya, sekarang tuh ngerasa keganggu pas lagi bimbingan. Soalnya bimbingan kan sempat off karena ada kesibukan lain. Jadi Akang tuh lagi ngerintis usaha sekarang tuh. Kalau boleh tahu usaha apa Kang? Food and beverage. Jadi makanan, kita jual makanan. Ada store ya. Nanti promosi ya, boleh? Boleh. Oke. Jadi ada kendalanya mungkin pas lagi bimbingan skripsi karena kan ada beberapa dosen pembimbing yang tidak bisa melakukan bimbingan secara online. Jadi kayak kehambat gitu. Jadi kita harus ngirim draft ke rumahnya atau kayak gitulah. Jadi nggak kondusif gitu. Ya. Nah di Ikom Talk kali ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Kang Firdaus. Yang pertama itu selama kuliah di Ikom UPI, Akang pernah ikut organisasi apa aja sih Kang? Di Ikom awal-awal dulu pernah pas maru ya di UPI, lingkupnya di UPI atau ya, luar? Di UPI. Oke. Di UPI tuh pas awal-awal pernah ikutan Kopma. Dulu Kopma paling cuma 1 semester gitu. Terus selanjutnya ikut Himikasi, pernah jadi ketua divisi kewirausahaan dulu tuh. Terus lanjut lagi udah kayak gitu ikut Lepim. Mungkin kalian kalau tahu UKM Lepim, lembaga Lepim itu singkatan dari Lembaga Pengkajian Penelitian Mahasiswa gitulah, intelektual mahasiswa. Terus ikutan Sahabat OIR, itu wajib banget dan rekomendasi buat anak Ikom buat ikutan Sahabat OIR. Kalau di kuliah ini boleh tahu nggak Akang itu ngambil konsentrasinya apa? Ngambil humas, hubungan masyarakat. Kalau boleh tahu kenapa sih Akang milih humas? Mengapa? Alasannya karena kan Akang dulu SMK-nya broadcast dan udah tahu seluk-beluk broadcast kayak gimana ribetnya. Ya kayak barusan kalian maksudnya kayak syuting harus itu tuh kayak kurang serak aja gitu dulu tuh ternyata pasti Ikom tuh. Terus akhirnya ada humas kan konsentrasinya nanti pas udah outputnya nggak hanya di media gitu, dan meskipun broadcast pun nggak hanya di media juga sih, tetap bisa luas, tapi kayak ada ilmu baru aja gitu kalau di humas itu, apalagi tentang corporate communication-nya. Berarti Akang udah nyaman di humas ya? Iya, pengennya nanti lanjut karir pun di humas juga gitu. Amin, semoga sukses ya Kang. Amin. Nah, kan Akang nih dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi nih Kang. Kata siapa? Kata orang-orang kebanyakan. Boleh tahu nggak sih perjalanan Akang sampai bisa berprestasi sampai saat ini, gimana caranya? Perjalanan, oke. Awal mula ya dari dulu kuliah semester awal mungkin kalian pasti ngerasain
perkuliahan di awal-awal tuh masih cari jati diri kalian. Ini tuh kuliah tuh ngapain aja sih, cari kesibukan apa dan sebagainya. Salah satunya mungkin kalian menyibukkan diri di himpunan, itu salah satu pilihan kalian kan. Nah pas dulu Akang tuh awal-awal kuliah tuh kayak ngerasa bosen gitu loh, kayak pulang main, maksudnya beres kuliah pulang terus main ngumpul, udah mulai keterusan awal-awal seru tapi kayak ngerasa jenuh gitu. Akhirnya ikut nih organisasi luar. Dulu tuh pas awal kuliah tuh langsung ikut di luar tuh Opo Kampus Ambassador gitu. Nah di situ kayak ketemu orang-orang luar gitu kayak ITB, Telkom, terus Unpad kayak gitu. Terus dari situ mulai deh ngerasa banyak insight baru dari orang-orang luar gitu. Karena gini ya, kalau ketemu orang baru tuh di luar univ kayak banyak sudut pandang baru gitu terhadap sesuatu gitu loh. Terus ikutan kegiatan kayak gitu. Terus lanjut lagi misalkan pas udah selanjutnya ikutan UKM Labpim. Kan dulu tuh pernah lihat ya, kalian mukaku pernah lihat gak sih orang-orang yang kayak berprestasi ditunjukkan gitu ya. Dulu pernah mimpi sih itu kayak bisa nggak ya gitu ya juara lomba ini di univ mana atau di mana gitu. Akhirnya salah satu jalannya lewat UKM itu. Jadi akan lihat banyak orang yang interest terhadap lomba-lomba kayak gitu, kayak kumpulan anak ambis ada di situ tau. Iya. Jadi kayak kalian kalau misalkan pengen cari pengalaman di luar bisa salah satunya bisa ikut UKM tersebut gitu. Dulu Akang akhirnya ikut lomba, nyobain ikut lomba. Lomba pertama langsung ke Medan dulu tuh ya. Lomba apa Kang? USU tuh Universitas Sumatera Utara Scientific National Competition gitu. Jadi di sana kayak kita ngambil subtema yang diambilnya tuh pertanian, agak melenceng kan dari anak ikom gitu. Dan itu menjadi salah satu ilmu baru menurut Akang gitu, karena kan di ikom tuh belajar tentang media dan sebagainya. Jadi dari situ kayak ini banyak hal yang bisa saya pelajari gitu. Lanjut lagi nih tuh terus ngomong atau gimana? Lanjutin aja Kang. Okay. Sampai banyak sampai nggak mudah gitu. Nah jadi pas selanjutnya Akang akhirnya ikut lagi lomba lain di Bandung. Dulu tuh pernah lombanya tuh tentang Parade Cinta Tanah Air, lomba esai gitu. Dulu yang ngadain tuh Kementerian Pertahanan kalau nggak salah, Pertahanan RI provinsi gitu. Ngadain itu ikutlah Akang tuh bikin esainya tuh yang diambil tuh terkait isu pemberdayaan masyarakat itu lewat bidang pendidikan dulu tuh. Agak melenceng lagi tuh dari ikom gitu, tapi banyak hal baru yang bisa dikorek lebih luas gitu. Jadi misalkan kalian anak ikom atau teman-teman semua, tiap orang kan punya interest masing-masing, punya pesona masing-masing gitu ya tiap orang tuh. Nah Akang tuh dulu kayak suka aja gitu terhadap bidang pemberdayaan atau pendidikan kayak gitu. Akhirnya makanya ikutan lomba-lomba yang tentang akademikal kayak gitu. Nah selanjutnya lanjut lagi. Nah udah kayak gitu tuh banyak di lomba-lomba kayak gitu tuh kita tuh kan ketemu banyak orang. Ada berbagai universitas maksudnya di Indonesia. Cara presentasi orang, cara ngomong orang, cara presentasiin ide mereka gitu, kayak gini ya cara presentasi, misalkan gini ya cara presentasiin karya itu tuh banyak hal-hal yang bisa diambil gitu loh, hal-hal yang kayak gitunya. Lanjut lagi sampai akhirnya pas gagal kan itu maksud tuh di USU dulu tuh cuma 15 besar lomba tuh, jadi alhamdulillah masuk 15 besar. Nggak tahu ya se-Indonesia tuh itu berapa orang yang ngikutnya. Itu lombanya sendiri? Enggak, tim bertiga. Terus lanjutlah lomba LKTIN itu di Universitas Negeri Malang. Dulu gabung sama sosiologi sama PKN. Nah di situ Akang tuh ngambil tema tentang karena itu yang ngadainnya tuh sosiologi. Nah ini Akang kan ngajak anak sosiologi juga ya buat lomba. Lombanya tuh tentang pemberdayaan gitu, ngambil tentang pendidikan lagi dulu tuh. Akhirnya menang lah di situ.
dulu agak jiper loh, di pinggir anak UGM, di belakang anak UGM, di pinggir anak Erlangga, di depan anak perkapalan. Anjir, ini anak UPI basic pendidikan gitu. Sedangkan mereka orang-orang itu pasti ngasih idea mereka tuh terhadap teknologi yang pokoknya yang lebih terbaru gitu, pokoknya kayak anjay keren banget ya dia bikin aplikasi ini atau alat ini atau apapun itu yang berkaitan dengan teknologi gitu. Jadi agak jiper, tapi akhirnya kita maksimalin di balik itu semua. Pendidikan tuh kan menjadi pondasi utama kan, dasar utama gitu. Kalau misalkan pendidikannya atau pengetahuannya kurang, ya gak bakal tercipta sebuah teknologi gitu loh dari setiap masyarakat atau individu tuh. Jadi akhirnya akan ngangkat itu tentang vokasi pendidikan vokasi di desa, memberdayakan sumber daya alam di desa lewat pemuda-pemuda gitu, lewat berbagai kurikulum pendidikan yang kita rancang dulu tuh di LKTIN tuh. Menang lah di situ, juara 1. Jadi kayak panjai gitu. Ternyata semua tuh yang penting kita pede, kita paham dan kita yakin gitu terhadap idea kita, ya pasti enak juga gitu pas penyampaian, dan bakal bagus juga pas nanti juri ngelihat kita presentasinya gitu. Nah kayak gitu mungkin kalau perjalanan tentang prestasi. Banyak banget ya Kang lomba-lombanya. Ya begitulah, itu kalian harus lebih ya, maksud tuh nitip ya buat anak-anak ikom yang lain, di tingkat yang lain. Cari hal atau interest kalian gitu, mau dari bidang akademik atau misalkan yang ikom kayak kalian kan akan lihat anak ikom sekarang mulai nih ikut lomba-lomba video kayak gitu. Itu nggak apa-apa, bagus banget nunjukin eksistensi ikom UP itu seperti apa di dunia luar gitu, atau di univ luar kayak gitu. Keren banget ya Kang Firdaus. Nah aku punya pertanyaan lagi nih Kang. Yeah. Kan katanya Akang tuh pernah pergi ke Turki. Oh iya. Boleh ceritain nggak Kang itu ngapain, terus kegiatannya apa aja gitu? Oke. Dulu tuh nah ini awal mulanya ya, kenapa Akang bisa berkesempatan buat pergi ke sana tuh. Awalnya Akang ikut komunitas namanya Garis Tawa. Garis Tawa tuh organisasi sosial yang concern di bidang pendidikan, terus pemberdayaan atau pemberdayaan juga, terus ngebantu banyak hal gitu dari segi ekonomi, khususnya orang-orang yang tidak mampu gitu. Kita banyak kegiatannya tuh di situ tuh, di Garis Tawa tuh ada beberapa program, salah satunya bagimu sama berjamu. Bagimu tuh berbagi untukmu, jadi kita ngasih makanan ke homeless people, orang-orang yang di jalan. Kan kalian gini ya, kalian harus nyari sudut sisi lain kota Bandung yang orang tahu, misalkan Bandung tuh banyak potensi wisatanya. Ya, itu benar. Tapi banyak juga ternyata orang-orang di luar sana yang masih kurang beruntung gitu dibandingkan kita gitu. Nah, di komunitas ini kita selalu ngasih makanan kepada mereka, ngasih insight buat mereka, misalkan ibu maksud tuh atau bapak, yang kita tuh ada setidaknya ada pembicaraan pas lagi ngasih makanan tuh. Ibu kenapa misalkan bisa, atau bapak kenapa bisa jadi gelandangan di Bandung gitu. Mereka nggak punya rumah ya, jadi tidur yang di emperan depan toko gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ada yang bawa bayi, bawa anak gitu ya. Kayak Akang pas awal ikut itu nangis loh. Seriusan, Akang kayak terharu banget, kayak gimana ya, kayak sampai berkaca-kaca gitu pas ngobrol sama mereka. Mereka berjuang di kota orang tanpa ada bekal uang yang cukup, nggak ada keluarga. Mereka tuh bukan dari orang Bandung ya Kang? Iya, kebanyakan dari orang luar Bandung gitu ya. Jadi ada yang dari Sumatera, dari Jawa gitu. Wow. Mereka tuh kayak jadi gini loh, Din. Dulu tuh jadi mereka tuh kayak pengen cari hal pekerjaan, istilahnya kayak orang tuh kayak pengen merantau. Nah, ya benar. Pengen merantau kayak gitu, ternyata mungkin susah cari pekerjaan tuh kalau nggak punya bekal skill yang baik gitu loh. Jadi akhirnya mereka terpaksa harus kerja, ya maksudnya kayak mulung lah atau apa gitu. Kita ngasih tahu pernah kerja sama-sama di Dinsos. Jadi mereka kalau mereka yang
nggak punya rumah kayak gitu tuh lapor ke Dinsos, cari hal lain gitu, dan hal bermanfaat lainnya, kegiatan lain, karena di Dinsos ada kegiatan kayak pemberdayaan masyarakat itu khusus untuk orang-orang yang kurang mampu atau dari luar kayak gitu. Ada kegiatan berjamu juga, itu ngajar. Jadi kita kerjasama dengan salah satu pesantren di Lembang, kita ngajar, kita rekrut volunteer kayak gitu di luar, mau anak UPI atau mau univ lain juga, untuk ngajar di sana. Sesuai kayak kurikulumnya, ada matematika, sejarah, fisika dan sebagainya, pokoknya mau IPA IPS gitu. Terus ngajarin skill juga tentang skill mereka pas di univ, misalkan kedokteran, ngajarin di kedokteran tuh belajar apa aja sih, dan misalkan di bagian tata boga belajar kita masak di sana atau kayak gitu. Jadi seru-seruan aja gitu di NGO itu. Lanjut nih baru ke Turkinya. Terus akhirnya dari situ kita tuh kerjasama lah dengan organisasi sosial di Turki. Ada TOG itu Toplum Gunuler pokoknya bahasa Turki itu tuh kayak yayasan volunteer gitu di sana tuh, yayasan komunitas volunteer itu semacam ISEC kalau di Bandung tuh. Jadi mereka fokusnya tuh ke human right management, project management kayak gitu, terus culture, terus tentang social activity kayak gitu. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para pemuda gitu, khususnya lewat volunteer kayak gitu. Kita di sana kayak FGD kerjasama, FGD dengan mereka, kita discuss gitu. Gimana sih cara ngebangun kepercayaan pemuda atau keinginan pemuda untuk ikut andil dalam kehidupan sosial gitu, sesuai dengan interest masing-masing lewat project management yang dilakukan lewat apapun itu. Jadi mereka tuh kayak punya beberapa cabang di kota di Turki. Mereka buat komunitas itu gitu. Kegiatannya tuh banyak banget pokoknya, ada tentang kesehatan, ekonomi, sosial, pariwisata dan sebagainya. Terus ada juga kita ketemu sama dulu tuh Siamder gitu tuh. Itu salah satu organisasi sosial juga, dia lebih concern ke bagian kesehatan gitu, kayak campaign kesehatan gitu, tentang cara aware pemuda untuk menghindari atau meminimalisir kecanduan merokok kayak gitu. Karena mungkin itu kan impactnya untuk kesehatan di masa tua gitu. Itu tuh mereka bikin campaignnya itu relate loh sama anak humas gitu loh. Jadi kita kayak bikin campaign kayak gitu tuh relate gitu. Nah contohnya itu mediumnya gitu, lewat si Siamder itu atau TOG itu tuh, untuk mengaplikasikannya di lapangan gitu. Istilahnya mah gini, kita udah belajar nih teorinya, caranya dan sebagainya di kampus. Ya salah satu jalannya untuk merealisasikan itu atau mengaplikasikannya lewat komunitas gitu ya. Kita lingkup terkecil dulu lah istilahnya, sebelum kita kerja di lapangan atau misalkan yang bener-bener di corporate langsung gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya di sana kerjasama, ketemu dan jalan-jalan. Bonusnya itu ya. Bonusnya jalan-jalan. Iya, kayak gitu. Wah, Kang ini hebat banget ya. Udah capek Nov. Udah berprestasi, terus hatinya mulia banget gitu ya. Amin. Wah, malaikat nih ada sayap ya. Nih Kang, ada beberapa pertanyaan lagi nih Kang dari mahasiswa ilmu komunikasi UPI. Jadi sebelumnya kita udah pernah buka pertanyaan gitu di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kang. Nah yang pertama itu ada yang nanya, bagaimana cara Akang membagi waktu antara kuliah dan kegiatan di luar? Cara bagi waktu. Iya. Kadang beberapa hal yang dilakuin di luar tuh merelakan kegiatan kampus. Tergantung prioritasnya. Kadang kan maksud tuh gini, membagi waktu di situ tuh itu tergantung prioritas yang menurut kita lebih penting gitu, benar. Jadi kadang ada kegiatan di kampus ya ikut, misalkan ya akademikal, kelas dan sebagainya. Tapi pas ternyata ada kegiatan lebih penting di luar ya akhirnya ngambil kegiatan itu gitu. Apalagi kalau kegiatan itu
cuma satu kali dalam seumur hidup misalkan, atau nggak pernah ada kesempatan lagi nih di kegiatan itu gitu. Banyak lah, itu tergantung orang, tergantung setiap orang itu ngatur waktunya kayak gitu. Jadi gimana pinter-pinternya kita ngatur Iya, waktu benar. Nah yang kedua itu ada yang nanya nih Kang, suka duka Akang kuliah di ilmu komunikasi itu apa sih Kang? Suka duka apa ya, banyak sukanya banyak dukanya. Karena sukanya kalian beruntung lah ternyata ya. Saya merasa gitu ya, setelah kuliah saya merasa beruntung gitu, karena kita tuh kayak mendapat wawasan lebih luas gitu mungkin dibandingkan orang-orang yang istilahnya langsung kerja gitu kan. Mereka langsung terpatok dengan kegiatan monoton gitu. Sedangkan kita kuliah tuh banyak hal yang bisa dieksplor gitu, dari segi ikomnya sendiri atau hal lain yang ada di univ ini gitu, sesuai interest masing-masing. Terus dukanya itu apa ya, kadang banyak tugas ya, itu kan nggak duka sih, kadang dari tugas juga kita belajar gitu. Atau misalkan dukanya banyak, maksudnya permasalahan pribadi atau dengan organisasi dan sebagainya, atau apapun itu dengan kelompok. Jadi kayak ngerasa useless nggak sih gitu seorang diri ini gitu terhadap organisasi ini, atau gimana sih. Jadi kayak ngerasa kayak pernah overthinking overthinking kayak gitu. Nah itu mungkin dukanya lah, istilahnya kayak gitu. Nah selanjutnya nih ada yang nanya juga Kang, Akang tahu nggak sih urban legend yang paling terkenal di ilmu komunikasi? Akang pernah kok kayak maksudnya di kampus sendiri gitu ya, kayak malam-malam masih ngerjain sesuatu, misalkan kayak di luar pernah nyium bau melati loh pas malam-malam kayak gitu di lantai 2 tuh. Pokoknya lantai itu. Kampus. Dulu kan gini, Akang kan maksud tuh maksud tuh kadang ngebantuin dosen maksud tuh di lantai bawahnya. Maksud tuh jadi pas lagi pengen ke toilet kayak kok kayak merinding kayak gitu. Terus akhirnya nyium bau melati itu pernah gitu ya di lantai bawah itu tuh. Terus ini nih yang pernah kerasa banget di parkiran. Di parkiran mana tuh? Parkiran atas. Parkiran atas tuh dulu tuh Akang pulang jam 11-an kalau salah itu tuh. Terus dari situ gak enak nih. Bau-baunya tuh kayak kok merinding gitu loh. Terus kan Akang sama 2 orang ya. Terus temen Akang yang satu lagi itu tuh bisa lihat. Iya indigo gitu. Terus pas udah kayak gitu Akang lewat, terus kayak langsung merinding kayak gitu. Terus kan mau pakai motor ya, pas pakai motor tuh harus diselah dulu lah pokoknya dulu tuh, karena dingin kan, maksud tuh di starter tuh nggak bisa diselah kayak gitu ya. Terus kayak pas kok tadi nanya kan, tadi orang asal merinding gitu ya ke teman tuh ya. Apal tuh senang kayak lah ngomongnya kayak deui senang. Pas udah di jalan diomongin, eta pas tadi teh aya aki-aki senang. Nggak lewat sudah itu tuh di pohon itu. Akhir ya semenjak itu nggak pernah parkir deket situ. Ada pokoknya di tengah pokoknya si pohonnya tuh kayak anjay, pokoknya kadang suka lupa lah itu pohon itu kalau malam-malam tuh jadi kayak seolah-olah udahlah tinggal buat keningalikeun buat henteu sana. Awalnya mah dia balik ke belakang katanya tuh pas saya mau ke motor dia tuh ngelewat juga katanya tuh. Jadi kayak pantes saya merinding kayak gitu. Itu bener-bener kerasa banget. Itu nggak tahu sih feeling atau enggak, tapi bener-bener kerasa, dan orang yang indigo pun ngasih tahu kalau itu kakek katanya. Tuh udah kejawab ya pertanyaannya yang tentang urban legend. Nah selanjutnya ada lagi nih Kang, pertanyaannya apa yang memotivasi Akang untuk terus berprestasi? Memotivasi Akang ya melihat apa ya, kapabilitas sih, kayak improve capability sendiri gitu. Karena kan mungkin kalian gini, di lingkup univ atau jurusan mungkin kalian
pasti nge-compare atau ya bisa jadi nge-compare dengan teman sekeliling kalian gitu. Ternyata oh teman-teman sekeliling kayak gini gitu. Tapi pas kalian keluar, maksudnya lewat kegiatan komunitas di luar itu, kita ngelihat orang, wah kok orang bisa lebih gini ya, lebih greget gitu ya, terpacu akhirnya gitu untuk berani ikut lomba dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya ikut organisasi itu salah satu jalan atau medium kita untuk capai prestasi-prestasi itu. Banyak kok pengalaman berharga yang gak didapetin di bangku perkuliahan atau di kelas gitu. Maksud tuh pokoknya perluas networking kalian gitu. Jadi pas kalian misalkan dulu ikut summer program, ketemu sama orang Malaysia, maksud Malaysia, Thailand, Jepang, Korea kayak gitu. Otomatis kan kalian punya silaturahmi gitu. Kalau kalian nanti jalan-jalan atau ada kegiatan di Malai, meet up yuk misalkan, atau sama orang Thailand, Korea misalkan, kalian bisa gitu. Jadi banyak hal buat ngeraih prestasi itu tuh misalnya lewat organisasi gitu. Himikasi pun bisa jadi salah satu jalannya gitu. Kalian kan ikut lomba-lomba kayak gitu, mungkin Himikasi ngewadahi lewat kegiatan-kegiatan, diskus atau seminar, workshop apapun itu gitu, untuk improve skill kalian kayak gitu. Kalau dulu SMK pernah magang di Kompas TV, itu relate banget dengan broadcast kayak gini ya. Banyak hal-hal baru itu tuh. Wawasan luar negeri. Orang-orang kalau nanya Ikom UP apa sih bedanya ya? Ini nggak apa-apa Din, promosi. Nggak apa-apa, promosi aja kan.